Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Senin 17 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 4 ayat 1-15 dilanjutkan ayat 25. Bacaan Injil Markus bab 8 ayat 11-13. Tanda Tuhan ada di hati yang tulus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar kisah yang tragis dan penuh pembelajaran tentang Kain dan Habel. Keduanya mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi hanya persembahan Habel yang berkenan di hadapannya. Tuhan menolak persembahan Kain, bukan karena Tuhan pilih kasih atau karena hasil tanah lebih buruk daripada hasil ternak. Masalahnya bukan pada jenis persembahan, tetapi pada hati dan sikap Kain dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan dengan asal-asalan, sementara Habel mempersembahkan yang terbaik. Tetapi Kain tidak menyadari kesalahannya, malah menjadi marah dan iri hati. Bukannya bertanya kepada Tuhan mengapa persembahannya tidak diterima, malah menyalahkan Habel. Tuhan melihat gejolak dalam hati Kain dan memperingatkannya. Apakah mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sayangnya, Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan ini. Ia membiarkan amarah dan cemburunya berkembang menjadi kebencian, dan akhirnya melakukan dosa besar, membunuh adiknya sendiri. Inilah tragedi pertama dalam sejarah manusia, yang berakar dari ketidakmampuan mengendalikan emosi dan ketidakmauan untuk mendengarkan Tuhan. Juga menunjukkan bahwa dosa selalu dimulai dari hati yang tidak dijaga dan dibiarkan berkembang menjadi kejahatan yang nyata. Saudari dan saudara terkasih, kita sering berada dalam situasi seperti Kain. Ketika kita merasa ditolak, tidak dihargai, atau merasa orang lain lebih unggul dari kita mudah sekali terbakar oleh rasa iri dan marah. Jika tidak segera dikendalikan, emosi ini bisa berubah menjadi dendam dan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tuhan telah mengingatkan kita bahwa dosa selalu mengintai ketika kita membiarkan amarah menguasai hati kita. Saudari dan saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menghadapi sekelompok orang Farisi yang meminta tanda darinya. Tetapi Yesus menolak memberikan tanda apapun, sebab mereka telah menutup hati terhadap kebenaran yang sudah ada di hadapan mereka. Mereka tahu ada kebenaran, tetapi tidak benar-benar mencari kebenaran, karena ingin mencobai Yesus. Hati mereka tertutup dan penuh kedegilan, seperti Kain yang menolak mendengarkan Tuhan. Mereka mengandalkan logika manusia, bukan iman. Yesus melihat bahwa permintaan tanda itu berasal dari ketidakpercayaan, bukan dari iman yang ingin diperdalam. Mereka seperti Kain tidak mau mengakui kesalahan mereka sendiri dan lebih suka menyalahkan orang lain. Dalam hal ini ada kesamaan antara Kain dan orang Farisi. Kain iri kepada Habel yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Orang Farisi iri kepada Yesus karena pengajaran dan mujizatnya lebih menarik perhatian orang banyak. Karenanya Kain membunuh Habel dan orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi baik Kain maupun orang Farisi melakukan kesalahan yang sama, yakni membiarkan hati jadi keras dan menolak mendengarkan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan selalu berbicara kepada kita saat hati kita dipenuhi perasaan kalah, amarah, iri hati, atau kekecewaan. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Inilah tanda terbesar dari Tuhan, saat hati kita dikuasai kecemburuan, kedengkian, dan kekecewaan. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui suara hati kita dan pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, dalam kisah Kain dan orang Farisi, ada pelajaran yang sangat relevan bagi kita saat ini. Seringkali kita merasa iri ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih diberkati, atau lebih bahagia. Jika iri hati ini tidak dikendalikan, maka bisa berkembang menjadi kebencian, dendam, bahkan tindakan destruktif. Iri hati adalah dosa laten yang dapat menghancurkan kita dari dalam. Supaya tidak iri hati, jangan sekali-kali membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi fokuslah pada bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik dalam kedekatan dengan Tuhan. Jika ada kecemburuan, serahkan kepada Tuhan dan minta kepadanya untuk membentuk hati kita dengan kasih, supaya kita selalu tahu bersyukur dan mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Marilah kita belajar dari kesalahan Kain. Ketika emosi negatif muncul, kita harus membiarkan diri kita dikuasai oleh energi positif dan berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan untuk mengendalikan diri dan memilih untuk mengasihi daripada membenci. Sebab dalam kasih kita menemukan damai, dan dalam pengampunan kita mengalami persaudaraan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita untuk hidup sebagai saudari dan saudara satu sama lain. Inilah tanda yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan bersama saat ini. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Iri hati adalah racun yang membunuh sukacita, tetapi kasih adalah obat yang menyembuhkan luka. Dosa berawal dari hati yang iri, tetapi berkat mengalir dari hati yang bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita akan mulai melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita persembahkan, tetapi bagaimana hati kita saat memberi. Ketika iri hati mengetuk, bukalah pintu hati kita dengan doa dan syukur, agar Tuhan yang masuk, bukan kebencian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Kasih, Engkau mengenal isi hati kami lebih daripada siapapun. Engkau melihat ketika iri hati, amarah, dan kekecewaan mulai menguasai kami. Bukalah hati kami, agar kami tidak jatuh dalam jebakan kebencian. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur, menerima kehendak-Mu dengan iman, dan menjadikan kasih sebagai kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, ingatkan kami bahwa berkat-Mu cukup bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika hati kami mulai mengeras seperti Kain atau orang Farisi, lembutkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu memilih jalan kebaikan dan pengampunan. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, yang lebih memilih untuk mengasihi daripada membenci, dan yang percaya bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala persoalan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.